tuh di Cruel. Oh, di Cruel. Tuh. Aduh, bak rambut. Orangnya hijaber sekarang karena kan dia panjang, panjang, lurus. Ya, kebanyakan Oh, di bawah payudara. Sedih. Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Kan Hair kan waktu yang masih di awal-awal, Iya, tapi iya. kalau rambut 70-an kebanyakan tuh malah panjang, lurus, dibelah di tengah. Itu nyanyi, joget, pakai celana renang. 70s tuh kayak semuanya boleh. Iya, Kalau semua boleh menurut ya. saya semua boleh 70s. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu membawa semangat dan energi masa kini menuju masa depan. Iya, salam para retrois di semangat hari gini. Kebetulan ini ada suasana yang agak beda dari biasa-biasanya. Di belakangnya ada buku-buku, tapi yang jelas kita sekarang lagi ada kedatangan. Oh, sorry, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu ya. Gue ini pakaiannya agak 70s. Nama gue Balur 70s nih. Lebong, didampingi oleh retrocaster saya yang biasanya setia menunggu. Udah Lisna. Dan di samping saya ada seorang wanita yang bernama, boleh disebut namanya? Dinda Ibrahim. Selamat datang. Selamat datang Mbak Dinda Ibrahim. Terima kasih sudah mengundang di Retroism Plus 62. Ya, Sama-sama, saya juga terima kasih udah bisa datang ke sini. Yes. Mungkin dari beberapa retrois ada yang udah kenal Sudah dengan tahu Mbak Dinda ya? Ibrahim, tapi Mbak Dinda Ibrahim ini ya, dia punya profesi sebagai kolumnis dan konsultan bisnis. Oke. Cuman kita nggak akan bahas masalah sampai ke situ karena kita ada di era retro 70, 80, 90-an. Dan Mbak Dinda Ibrahim kebetulan adalah seorang pecinta fashion di era 70. Mantap, Keren ya. Lanjut. Oke. Langsung. Yes. Gue tanya dulu ya, Bu Das ya. Yes. Pak Nur mau nanya apa? Mbak Linda, 70s itu memang keren banget ya. Itu zaman-zamannya, ya gue tahu ini, gue masih kecil, tapi kakak-kakak gue Gue udah mungkin belum lahir. Tapi nggak apa-apa. Lahir. Kita sama-sama pemerhati ya. Iya. Ya, gue kan suka memerhatikan kakak-kakak gue, tingkah laku, polanya segala macam, dari celana cutbray, rambutnya yang udah agak kribo-kribo, Dan terus panjang kalau laki, jarang yang pendek. kerahnya juga ya. Ya, Kerahnya juga sampai bisa buat. Iya, betul. Oke, gue nggak akan panjang lebar masalah itu. Mungkin yang akan menjelaskan masalah pakaiannya segala macam nanti dengan Mbak Linda sendiri ya. Oke, Mbak Linda, gimana nih ceritanya mengenai 70s fashion? Ini ngasih perspektif aja. Karena mode itu kan selalu gambaran dari zaman. Ya. Nah, jadi kenapa modenya kayak gitu? Tahun 70-an tuh kalau kita tarik mundur apa yang terjadi? Waktu tahun 60 tuh kan terjadi pergeseran sosial yang besar sekali kan. Salah satunya adanya PKB, berkontrol untuk perempuan. Itu kan membuat perempuan jadi punya hak terhadap tubuhnya sendiri. Secara nasional ya. Kita lagi bicara nasional dulu. Yes. Itu dulu, itu ngaruh ke akhirnya ke perempuan merasa punya hak untuk tidak takut hamil atau tidak tuh kontrolnya di dia, gitu Bu. Ya kan karena ada itu ngaruh ke cara berpikir dan segala macam kan. Oke, terus juga nyampe ke bulan itu kan tahun 60-an sebelumnya ya. Nah, itu kan membuat orang mikirnya wah gitu kan, to the future pas semua gitu. Nah, terus tapi yang membayangi waktu tahun 60-an itu kan ada perang Vietnam kalau di Amerika. Itu kan bikin demo sampai seluruh dunia. Tapi perang itu kan ada berakhir awal 1973. Jadi tahun 70 tuh kayaknya wah semua evil-evil udah selesai. Kita penuh cinta aja men. Kita happy men. Ya happy. Gue inget semuanya tuh waktu tahun 70-an. Make love, not war. Nah, right? Itu kan maksudnya kan? Ya, itu kan yang di akhir 60-an kan yang demo besar-besar. Terus pada akhir 60-an sampai awal 70-an. Dan akhirnya tercapai awal 73 perang Vietnam selesai. Tanda tangan di Paris. Dan memang moodnya itu kan adalah mood oh nih sebuah kebebasan baru, cinta itu menang, happy gitu kan. Walaupun secara ekonomi sebenarnya agak mulai turun karena post World War II kedua itu boom ekonominya tuh udah mulai menyurut, tapi feeling orang tuh happy. Nah terus juga makanya orang terus mulai melihat juga ke timur. Timur tuh punya apa ya, gitu loh. Eksperimen lah, ya kan ya, termasuk ya LSD dan segala macam. Ingat kan Beatles pergi ke India, gitu kan? Itu kan pokoknya timur tuh sesuatu yang baru, yang kayaknya unik.
eksotis Belum gitu terjamah mereka belum gitu ya. terjamah. apa melempelajari makhluknya. Nah itu ngaruh semua ke fashion. Kenapa itu juga terus kalau diingat 50s itu kan perempuan pakaian tuh kan sangat polish gitu kan, hourglass, rok ketutup, pakai masih keluar rumah masih pakai sarung tangan dan segala macam. Begitu itu 50s, 60s karena pikiran mau menuju ke antariksa, bajunya sok-sok kayak robot gitu kan, bara-bara kan. Oh iya, Jane Fonda ya. Jane Fonda, Iya, betul. Begitu 70s kan udah bebas. Celana jeans mulai dipakai di keseharian, bukan cuma untuk pekerja pabrik. Salah satunya itu. Dan makanya celana jeansnya tuh kan cut bra itu karena untuk apa? Untuk bootcut itu kan ngasih ruangan untuk boots di bawah. Makanya namanya bootcut kan kalau lurus kan masuk boots kan susah ya kalau bootsnya pendek gitu kan. Nah, itu maksudnya ya. Namanya bootcut karena supaya masuk di boots gitu. Nah, itu celananya emang lebar karena menggambarkan flow gitu-gitu kan. Enggak yang ketat-ketat gitu, dan juga warna pattern. Ini kayak celana yang aku pakai ini. Hati-hati ini jatuh nanti. Sorry. Celana yang aku pakai ini sebenarnya kan cutnya kan. Iya, patternnya. Kelihatan ya. Jeans tapi ada pattern. Iya, jeans ada pattern, dan ini kan bootcut ya kan. Ini 70s banget. Oh iya. Terus saya harusnya mau naik meja nih, Mbak. Jangan. Ntar dikira DJ lagi. Terus kemeja tuh, polyester mulai ditemukan. Oke, polyester ya. Makanya kenapa banyak sekali kemejanya motif-motif gitu dengan polyester gitu meja kan. Polyester ya, meja betul, polyester betul. yang walaupun sebenarnya by the way nggak enak sih ya. Panas ya. Polyester baru gitu dan murah. Tapi patternsnya lucu. Patternsnya lucu dan murah. Jadi kan affordable. Kerahnya biasanya gede, dan kalau pakai jas ini nanti kerahnya kan di luar gitu kan. Di bawahnya jasnya kerahnya sedikit lebih gede. Ya kan? Oke. Ya, kalau ingat kan? Itu ya, ingat. Nonton ini deh. Six Million Dollar. Tapi bisa yang edisi belakang-belakang ya. Yang depan-depan masih di 60s. Nah, itu kan kayak gitu kan, Mbak. Ya. Terus nonton ini The 70s Show itu udah paling benar. The 70s Show. Dan cara makanya juga aneh ya. Maksudnya mereka pakai kemeja, tapi nggak dikancingin sampai 3 kancing. Betul kan? Betul ya, seperti itu ya. Biar kelihatan dadanya berbulu gitu ya. Kalau yang berbulu ya. Dan dikasih kalung. Dan dikasih kalung. Dikasih kalung, betul. Dikasih kalung panjang gitu kan. Ya, jadi terus kalau untuk yang bagian dari yang tadi itu ke east gitu kan. Ketimuran gitu ya. Mereka menemukan di India gitu kan, perempuan India dari dulu tuh kan banyak pakai yang kayak rok gitu ya untuk hari-hari. Ya, sari itu kan sebenarnya kalau dilihat kan kayak rok. Yang Nah, panjang itu betul. Nah, itu terjemahannya itu jadi yang namanya rok. Bawa contoh. Seru banget itu. Wih, dan keren. inilah cara menyimpan rok prairie yang sesungguhnya, yang benar, supaya rimpelnya nggak hilang. Oh gitu. Jangan dilipat, jangan digantung, dikruwel. Oh, dikruwel. Tuh. Aduh, bak rambut dikruwel ya. Jadi rimpelnya kan terpiara ya. Aku mau. Oke. Ini very 70s kan ya? Kan Pak Lur inget kan pasti kan? Iya, ingat. Belinya di mana, Lin? Di India? Thailand. Bukan di India, tapi sebenarnya ini belinya di Hong Kong, di sebuah tempat yang punya barang-barang India. Di Hong Kong ada di pedalaman lah, belok-belok gitu. Pasti ada tuh ya. Iya. Penjualnya orang India sih. Penjualnya betul. Nah, terus juga Apalagi. kan mereka mulai tertarik sama yang bukan barang pabrikan. Iya. Kerjaan tangan kayak gini kan sebenarnya patchwork kan dari kain-kain sisa. Apalagi? Ini aku taruh sini. Crochet. Biar deket gue. Crochet. Jangan Crochet. Crochet. Itu ya crochet. Crochet dong. Itu very typical 70s ini ya. Iya, very crafty ya. Iya, dipakai dong. Kan dipakai kan. Boleh. Tuh kan sampai bawah gitu kan. Oke, biasanya crochet ini dipakai casual ya. Casual banget, dan ini dulu sebenarnya bahkan dipakainya biasanya cuma sama bra di dalam. Iya. Ya kan? Kepotong kan?
Fashion iconnya banyak yang pakai ini dulu, betul. Tuh. Mungkin Bianca Jagger ya zaman dulu. Yes, tapi Bianca mereka Jagger. biasanya pakainya ya cuma sama bra doang di dalam, kan ini kelihatan ininya. Nah, terus contohnya apa ya, film apa ya? Gue pernah lihat orang pakai crossy tapi pakai BH doang, itu apa ya? Lu nggak Banyak, apa ya? banyak ya. Banyak. Dulu Raquel Welch gitu ya. Langsung deh. Wah, tahu kan gue. Langsung. terus juga apa namanya? Sepatu Sepatu. itu. Oke, Sorry sepatu. nih, sepatu di Nggak apa-apa. terus ya. Nggak apa-apa. Bawa sepatu dia. Bukan dari kulit rusa tapi kan? Sepatu platform kan, Yes. kebanyakan. Oh ya, platform, right. Haknya tuh platform dan bentukannya itu ada dua kalau 70s. Pertama yang dari kayak jerami gini, espadrilles ini sebenarnya dari dulu sih kalau di Spanyol sama Portugal tuh udah banyak. Cuma Eropa Barat menganggapnya ini kayak sepatu orang murahan gitu ya. Tapi karena kayak sadar sama produk-produk tangan atau yang ke arah alam tuh mulai ada di 70s ini jadi menarik gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang juga ini kan diterima kayak sepatu summer sebenarnya kalau summer ya kan. Tapi sebenarnya ini kalau dari dulu mah espadrilles ini di Spanyol sama Portugal bukan barang baru. Cuma 70s nih jadi dapat spotlight gitu kan. Terus sama apa tebak Klom Kalau kayak di Belanda. Klompen. Yes. Clogs ya. Iya. Klompen. Betul. Itu juga 70s kan cocok kan dengan celana cutbray. Terus sepatunya begini atau klom itu kan emang nyambung gitu. Dengan rok-rok ini ya nyambung. Betul. Coba saya lihat apa tadi namanya bahasa Spanyolnya? Jadi pakai palur. Espadrilles itu artinya apa? Palur jangan dipakai. Palur jangan diminta ya sepatu saya. Enggak. Ini apa artinya espadrilles? Espadrilles itu ya ini yang bawahnya ada kayak jerami Oh, gini. ini espadrilles ini. Ini kenapa Spanyol Portugal ini yang biasa dipakai untuk tari flamenco apa bukan? Bukan ya? Enggak, kalau flamenco justru harus kayu bawahnya supaya ada bunyi. kayu ya. Oke, kayak tap dancing gitu ya. Oke, ini nggak bunyi ya? Ini enggak. Ini kalau nggak salah sih dulu aku pernah baca salah satunya itu kan diambil dari sisa tambang di ini apa namanya di kayak nelayan itu kan banyak kayak sisa-sisa itu sisa ya itu dipakai talinya. untuk alas kaki. Jalanya itu ya? Bukan jala. Ini tambang kan? Oh, tambang. Ya oke. Katanya sih gitu, tapi itu begitu. Nah, terus Apalagi juga nih ada apa lagi? Apa lagi? Wah, lengkap. lagi Yes. yang jelas satu hal yang muncul di the 70s dan jadi ikon sampai sekarang itu adalah wrap dressnya. Nah, Diane von Furstenberg. Aku nggak bawa wrap dressnya, tapi aku bawa wrap top yang aku pakai ini Diane von Furstenberg. Diane von Furstenberg Ini juga. aslinya kan ada yang dress Sama Lin tadinya gue mau bawa juga. Kenapa tidak Diane dibawa? belum nemu tadi ngumpet di lemari. Kenapa kelebihannya dari Diane von Furstenberg tadi itu? Diane von Furstenberg. Ya, Furstenberg. Itu alasannya kenapa? Oke. Ini orangnya. Yes. Oke. Ya, dia emang cantik. Very inspirational. Mantan model. Mantan yang- princess. No, dia kawin sama pangeran. Yes. Dianya bukan. Von Furstenberg. Von Furstenberg itu mantan Suami, suami, mantan suami suami. pertama. Nah, dia cantik, dia suka merancang dan emang ya nasibnya baik, rancangannya menarik. Aduh, menarik. Terus dia juga menarik hati seorang aristokrat. Dia yang akhirnya, of course suami pertamanya itu kan Si yang von Furstenberg si von itu. Furstenberg itu yang membiayai dia punya Orang mana ya? bisnis. Austria apa orang Jerman? Orang sih? Belgia. Oh, Belgia. Nah. Namanya Jerman ya tapi ya? Dia Iya kan itu Belgia. karena suaminya. Iya, karena suaminya. Nah, terus Oh, dianya Belgia Diane. Diane. Diane ini bikin wrap dress itu ya disilang gitu kan, dan dulu ya bisa dipakai sebagai wrap dress apa adanya, dan bisa juga waktu 70 sih biasa itu dijadikan kayak tunik, ditaruh dipakai di atas celana. Oke. Jadi nutup. Oh iya, nutup gitu. Nutup, Nutup ini tuh ya. Ya, dan itu banyak kayak baju ini gitu kan. Ini kan sebenarnya bisa jadi rok ini, bisa jadi tunik kan. Nah, ini juga very 70s. Kalau mau Iya, dijadikan tunik kan tinggal dipakai sama jeans ini. Ya udah jadi jadi 70s banget, tambahin scarf itu, atau kalau dia mau jadikan rok mini ya dia pakai begini aja tapi terus pakai boots yang sedang cool. Oke. Oh It's very iya. 70s. Ya benar dengan sedang ini. cool. Dan dia loose, biasanya cutnya tuh namanya empire waist tuh dari bawah payudara. Sampai Hmm. dari Nah, bawah payudara sini. Terus itu, nah kayak ini prairie skirt, ini ada dressnya juga. Nah kalau ya sekarang yang ngetren lagi kan banyak Yeah. banget kan sekarang kan, Yeah. yang dan kebanyakan yang pakai hijaber sekarang karena kan dia panjang, Yes. Panjang, loose. ya kan, tinggal di dalamnya mereka pakai
sesuatu yang lebih panjang, kaos atau apa gitu bisa nutup. Itu kan sekarang lagi ngetren lagi itu prairie dress. Oke. Yang banyak banget deh, sampai di Majestic aja yang jual banyak kok itu. Yang desainer sekarang pada iya, buat ya. Yang plek gitu loh roknya. Nah atasnya tuh pasti harusnya cutnya tuh di bawah payudara, di fire waist. Nah, itu very 70s. Itu kan semuanya very loose, very nyaman dipakai ya kan, nggak very comfort ya. Comfortable, nggak kaku, nggak pas di badan gitu. Dan colorful dong. semangat. Yes. Gitu. Motif Iya, lagi ada. terakhir tie-dye. Tie-dye. Motif tie-dye keluar. Aduh, nggak bawa ininya lagi. Tie-dye kalau bahasa Indonesia tuh adalah itu bukan batik ya, bukan, itu jumputan. Teknik jumputan. Bahasa Indonesia itu jumputan. Teknik jumputan. Tuh jumputan kalau bahasa Inggris tie-dye, oke, retrois ya. Ingat ya. Dan kalau orang Jepang itu shibori, tekniknya Shibori. yang walaupun jadinya beda. Nah itu sekarang salah satu yang lucu, banyak orang, lagi ngetren nih ikut apa namanya, ikut kursus bikin bikin shibori ya. Terus aku udah nge-post gini, bikin jemputan, enggak beda kok, jemputan bulat-bulat gitu. Iya emang Sama jadinya kali. tapi tekniknya itu kan sama, lo ikat kan kayak tie-dye kan, diikat, dicelup ke dalam tinta dye-nya itu dan nanti ikatannya dibuka, ya itu jadi pattern. Cuma bedanya kalau jumputan di Jawa sama Palembang tuh kan jadinya bulat-bulat gitu. Kalau tie-dye shibori Jepang jadinya ada pattern gimana. Nah kalau ini jadinya gini, tapi tekniknya kan sama tie-dye, diikat terus dicelup dalam pewarna tie-dye. Keren ya. Ya gue kira tadi dye-nya dye mati, DIE, ternyata DYE ya. Dyeing your hair gitu ya. Yes. Gue udah dyeing my hair. Pak lu. Iya, enggak apa-apa. Lupa bawa, sorry tadi mau bawa sesuatu tie-dye. Apalagi ada yang mau Ada lagi ya, tie-dye itu udah gak ada, tapi nggak dibawa ya. Iya, Nggak apa-apa. sorry. Nanti Apa episode lagi selanjutnya. Iya. Episode chapter 6 nanti akan. Pak Lur. Oke. Apa? Tadi nanya sekarang kan siapa? Ya Budos ya. Oke, Budos aja dulu. Terakhir, Ya, apa tuh? last but not least. Boleh. Ini roknya ini kan semua nggak ada yang di pinggang ya. Mau celana, mau celana cicut bray ini maupun rok prairie ini. Kalau untuk bawahan pasti kalau tahun 70-an tuh di bawah, pakainya nggak di pinggang, di bawah pusar, Di bawah pusar. Bell di bottom. pinggul, di pinggul. Pinggul. Ya, Pinggul. yes. Itu atasannya kebanyakan di bawah payudara. Iya. Oh, gitu ya. Makanya kayak yang So ini, freedom banget gitu. iya kayak ini kan cuma pakai bra doang. Sini tuh kelihatan. Sini kelihatan. Berarti sebenarnya ada 3 bagian ya? Kan itu kayak baju India. Baju India kan kalau dilihat dari Iya, sari, betul kan ya. yang original sari yang atasan tuh memang di bawah payudara loh. Oh, gitu Iya, ya. Kalau setelah agak ibu-ibu udah berumur, kadang-kadang mereka tutup supaya bukan masalah kepatutan, tapi masalah dingin. Saya untuk ke India masih ngeliat oma-oma yang perutnya masih kelihatan. Dan dia Masuk bilang angin dia nggak nggak kedinginan. Karena kan tetap ditutup gitu tadi. Iya, Yang iya. nutup tuh bukan masalah kepatutan, masalah kedinginan Oh, gitu kalau kalau udah masalah tambah umur kedinginan. gitu. Iya. Tapi aslinya kan Masuk angin loh. sari kan blusnya kan di bawah udara, roknya kan di sini. Oh, gitu ya. Iya. Yes. Yes. Oke, Budos. Jadi lanjut. banyak. Pertanyaan Oke, Budos. apa? Kita mau lanjut ke ini dong, Lin. Ya, era disco kan juga tuh tahun 70-an. Yes. Nah, fashion Disco. disco gimana? Night Life. Oh, Andis nih Gila, disco Lin. ya. Oke, gimana disco? Busananya gimana nih? Ingat John Travolta dong lagi keren-kerennya tops gitu. Banget. Ingat yang dia pakai dong di Banget. Nah, kan dia itu. pakai suit, Kemeja putih. kemeja putih, Iya. pakai jas, tapi kan kerahnya yang kerah gede gini Iya, keluar kan. betul. Dan di bawahnya itu. Terus celananya emang agak apa namanya? Putih juga. Cutbray. Agak cutbray. Iya. Cutbray. Dan perhatiin dia tuh pakainya tuh benar-benar warnanya berani-berani. Emang dia pakai putih, tapi kan ada yang di film tuh yang warnanya hijau-hijau atau ungu. Nah itu tuh sangat terkenal. 70s tuh mereka berani banget laki pakai baju atas bawah suitnya tuh yang warna-warna cerah dan gak necessarily harus gay. Kalau sekarang yang melakukan itu kok pasti cong yang berani gitu. Kemejanya juga kayaknya ini ya, tight banget ya kemeja. Tight, ya kan? Walaupun dia long sleeve Iya, apa gitu, iya. tapi tight banget gitu. Oh, Dan mereka mereka berani pakai satin. Iya, satin, Padahal betul. laki ya. Laki. Dan tetap keren. Iya, waktu itu accepted laki pakai kemeja satin. Dan happy gitu. Dengan Free. suit yang warna-warni waktu 70s
oke. Oke Iya, aja. Iya. Terus sepatunya juga kayaknya hak tinggi gitu ya. Yes. Gue inget banget itu John Travolta Kan nari-nari. dari tadi kan kita bilang platform, clogs, kan udah Klom gitu ya. laki perempuan Laki perempuan pakai ya. Bootsnya tinggi ya. Bootsnya tinggi laki. Oke. Ingat filmnya Freddie Mercury kemarin apa? Bohemian Rhapsody. Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Kan itu kan waktu yang masih di awal-awal, Iya, masih iya, tahun 70-an, 70-an. sebelum 80-an kan. Waktu si Freddie masih kerja di airport Heathrow ngambil Iya, kotak. Iya. Ya kan dia pakai boots yang ada hak dan sebelahnya yang temennya itu juga kan juga begitu kan yang Terus terang gue gak memperhatikan karena gue gak seneng fashion, tiba-tiba ini kan Mbak Linda tahu banget ya di Ya nanti kita nonton banget. bareng. Kita lihat lagi Pak Lu. Iya. dan itu accepted. Iya. Laki pakai gitu tuh nggak apa-apa. Iya. Dan konon itu disukai di Asia karena laki-laki Asia banyak yang kurang tinggi. Iya, jadi harus gitu ya. itu sesuatu yang harus. Oke, terus masih Seru udah mau banget. nanya nggak? Pak Lur. Oke, Mbak Linda pasti juga pemerhati film juga kan, kayak tadi masalah kok bisa kelihatan dia pakai sepatu apa. Kalau film yang menarik untuk masalah fashion 70s apa tuh yang kayaknya semuanya merangkum di situ dari fashionnya, gaya hidupnya mereka mungkin ada kan salah satu film mungkin atau dua film. Yang jelas kalau film seri ada The 70 Show. 70 Show. Itu bener banget. Semuanya tuh bener ada semua dari situ. Terus kalau Walaupun dia penggarapannya tahun 2000 ya itu. Iya. betul, The 70 Show. Terus kalau nonton ada ini dia menang Oscar kok film itu American Hustle. American Hustle. Yes. Ya Si ini Richard Gere. Bukan. Itu Baru kemarin. Bukan. American Hustle itu yang main Empire of the Sun. Christian Yes. Bale. Ya. Dan yang perempuannya Amy something, siapa yang jadi Lois Lane itu? Yang jadi Amy Lois Locklin Lane. ya? Bukan. Bukan. Amy Locklin malah ya? Amy siapa? Ya, whatever lah. Ya, kenapa emang? Ya. Film itu. Film itu kan settingnya di 70s. Oke. Dan di situ film itu semua baju yang dipakai si Amy di situ hampir aku tuh sampai nonton 2 kali. Pertama untuk nonton filmnya, kedua untuk nonton fashionnya. Oh iya. Itu dia banyak sekali pakai original vintage Diane von Furstenberg sweat dress. Jadi Diane von Furstenberg sweat dress ini justru originalnya tahun 70-an ya. Itu tuh printnya masih diulang. Jadi masih ada yang namanya klasik. Dia punya beberapa line sekarang. Kalau yang line klasik dia hanya ngereplika print-print yang tahun 70-an. Nah itu si Amy itu di film itu dia pakai kalau nggak salah 7. Dan itu katanya banyak keluar dari archive-nya Diane von Furstenberg sendiri dipinjemin. Wow. Jadi makanya kata dia tuh sampai ngurusin badan sekurus-kurusnya sesuai dengan supaya bisa kan dia aslinya nggak sekurus itu. Coba waktu dia jadi Lois Lane nggak segitu badannya. Itu supaya dia bisa fit ke archive baju yang disimpan Diane von Furstenberg. Karena emang 70-an itu waktu itu emang perempuan mesti slim ya. Karena ada yang penyanyi Twiggy itu segala macam kan. Twiggy 60-an. Oh 60-an ya, tapi Twiggy itu penyanyi 70-an ya. Twiggy itu keluar di 60-an. Oh 60-an juga ya. 70-an ya, fashion icon 70-an coba. Oke. Oh iya. Fashion icon 70-an yang jelas Janis Joplin. Sudah lulus sudah ya. Yes. Terus kalau juga musikusnya. Ya kan itu Janis Joplin musikus ya, kan. maksudnya musikus yang lain. Ya, terus kalau 70-an tuh Farrah Fawcett. Oke. Ya kan? Terus Bianca Jagger juga tadi ya. Apa istilahnya? Bianca Jagger. Terus Farrah Fawcett itu rambutnya modelnya apa kalau orang bilang tuh? Nah, yang kayak Curly-curly gitu. curly, ya kan? Yang bangs curly itu. itu. Nah, itu terlestarikan sampai 80-an. Itu kan akhirnya jadi rambut yang sangat favorit di 80-an. Itu ke carry over ke 80-an rambut dia. Karena gede gitu kan. Tapi kalau rambut 70-an kebanyakan tuh malah panjang. Lurus, dibelah di tengah. Ya kan Joplin banget gitu. Sama ini sebenarnya Gloria Steinem. Gloria Steinem itu adalah feminis yang salah satu yang berani banget ngomong mengenai hak-hak perempuan, termasuk waktu itu mengambil sikap berani tidak nikah dan bilang no saya nggak akan nikah. Emangnya kenapa saya harus nikah gitu kan. Gila tahun 70-an ngomong gitu kan kayak nyari berantem sama seluruh dunia aja kata ya. Beda ya. Dan Gloria Steinem orangnya masih hidup. Actually tadi ngomongin Christian Bale ya. Dia kan menikah sama ayahnya Christian Bale di usia sudah 60 something. Gitu. Ya, 60 something. Ya, dia menikah sama ayahnya Christian Bale. Mr. Something Bell gitu. Ya, Mr. Something Bale. Something Bell. Saya nggak tahu deh ayahnya Christian Bale masih ada apa enggak, tapi
di usia tuanya, dia Gloria tuh baru menikah di usia Tapi si berapa, bapaknya Christian Bale tuh aktor juga ya? Gue nggak tahu kayaknya ya. enggak, ya. kayaknya enggak. Nah itu kalau Seneng di punya menantu, Google Gloria Christian Steinem Bale. tuh bener-bener 70-an banget gitu loh, dimana dia rambut panjang, lurus di belah tengah, blok gitu kayak abis dicangkok abis, kacamata gede, Yes. ya kan? Dan kacamata 70 bedanya frame-nya ini nggak di atas, tapi dia di bawah, Di bawah, sampai ke bawah. Zep, Iya. gitu kan? Iya, Itu iya. Gloria Steinem. Oke. Gitu. Satu lagi aku tahu. Siapa? Cher. Oh, Cher. Tadi ngomong Cher. rambut ini, langsung keinget Iya. Cher. Cher itu dulu sering bikin heboh tahun 70-an ya. Oh dia Sampai selalu. sekarang, Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang soalnya yang gue tahu dia pacarnya pasti yang muda-muda terus yang dicari, betul kan? Sekarang, Iya, sampai Cher. sekarang. Masih Terus gue mau ngomong tadi masalah rambut itu yang cewek. Kalau yang cowok tuh gimana rambut? pasti Kayak- gondrong. Pasti gondrong. Pasti gondrong. Itu 70s awal. Udah mau ke disco? Era disco? Ya rambut John Travolta di sini juga nggak pendek-pendek amat Oh kan? gitu Iya, ya. iya. Tapi Kan dia ada- yang ada- jelas Berkembang gitu, Iya. set gitu, Nggak kerukat keluar gitu. sedikit. nggak kerukat ya, cuman apa di sisir ke belakang ya. Di sisi ke belakang pakai Iya. itu pomade apa sih? Pomade ya. Iya, buat rambut ya, gel itu rambut. apa namanya itu? Iya, 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 iya. Diatur gitu kan. Hmm. Jadi kalau kena angin nggak bergerak gitu. Tapi belum zaman hairspray kali ya itu ya. Udah. Kayaknya udah deh. Udah, Udah juga ya? 70s udah hairspray. Itu udah hairspray. Oke. Hairspray itu malah dimulai dari 60-an. 60-an, Karena ya. 60 kan perempuan rambutnya kan Tinggi. Oh iya, gitu, bisa perlu tinggi ya, hairspray. betul. Iya, 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 menarik sekali Jadi ya. kalau film mungkin itu American Hustle, The 70s Show. Terus sebenarnya ada Ada satu lagi. lagi film seri tapi khusus mengenai feminisme. Apa namanya? Ada Gloria Steinem di situ sama ini Kate Blanchett main jadi seorang perempuan bernama Phyllis Schlafly yang waktu itu di Amerika tuh berada di sisi seberang. Dia perempuan konservatif yang nggak mau persamaan hak perempuan. Itu dibuat mini seri. Saya pernah nulis mengenai itu, cuma emang yang baca nggak banyak karena kan itu namanya nyaris nggak terdengar di Indonesia, Phyllis Schlafly itu. Tapi itu di situ tuh karena settingnya tuh 70s. Oke. Dan itu kelihatan banget di antara perempuan yang sudah embrace 70s kayak perempuan-perempuan yang pro kemajuan hak-hak perempuan, Yes. sama perempuan-perempuan kayak konservatif kayak si Phyllis Schlafly yang tetap pakai baju gaya 50s-nya itu yang proper, yang apa gitu. Sementara si Gloria Steinem and the Gang ya itu celana cut bright, terus baju bla bla kayak gini gitu, terus berdebat. Nah, ini. Ini sebenarnya ketimuran ya, Eastern ya. Ya kan sangat iseng. Iya. Itu istilah banget. Tunggu Mbak Linda, aku Iya. pernah nonton film. Sorry. Makanya kenapa kaftan itu Kaftan. dari Middle East masuk juga masuk ke juga. ke perbendaharaan mode, karena ya itu waktu itu tahun 70 tuh kayak mereka pengen lihat sesuatu di luar dunia barat. Kaftan kan dari Middle East. Iya, sebenarnya Middle East. kan. Middle East ya. India, Bukan semua Far East inspirasinya masuk Iya, situ bukan. juga. Dari Middle East kan. Oke. Iya. Tadi mau nanya apa ya? Oh, masalah film yang 70s. Itu kayaknya saya pernah ada lihat dua film yang latar belakangnya 70s deh. Pernah dengar nggak? Boogie Nights sama Studio 54. Ya. Oh. Nah, itu benar-benar tuh 70s ya, tapi 70s-nya yang udah era Udah disco. akhir-akhir. Iya. Betul. Studio 54 kan emang ada tempatnya kan, memang di Iya, New York betul. kan, dan itu salah satu pattern terkenalnya kan Andy Warhol nongkrong di situ Andy tiap Warhol, malam right. dan segala macam. Iya. Itu memang 70s akhir terus carry over ke 80s. Ya. Iya. Tapi ya itulah era disco. Era disco disco tuh ya. ya. Oke, tapi tadi kita dari tadi ngomongin yang internasional ya. Lokal belum nih? Yang Kayaknya lokal, Maksudnya gaya hidupnya waktu 70s gimana? Oh. Kulturnya atau secara fashion Mungkin, fashion di gimana? Indonesia ngikut. ngikut, tapi yang sampai trending gitu loh. Artinya kan nggak semuanya mungkin ditiru sama orang Indonesia kan. Contohnya kalau ada budaya barat terlalu ini kan kita juga nggak berani untuk memakai gitu. Kayak hot pants kayak gitu-gitu dipakai nggak? Kayaknya tahun 70 Kayak kita ngikut lebih banget cuek ya. ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau lihat foto-fotonya Very ya. 70s Gitu ya? tuh ngikut barat banget. Nyokap gue cuek kayak Kalau dulu ya. lihat dari foto-foto ya. Iya, kalau dari Oh, iya? foto mungkin orang tua kita. orang tua lo, orang tua gue semua ngikutin. Kalau dari film-filmnya kan pernah ngeliat film-film tahun 70-an Indonesia. Gak usah tahun 70-an. Film 1955 kisah tiga darah. Heeh. Itu kan tiga anak Yes. kakak beradik. Iya. Yang paling tua yang diperankan Citra siapa itu? Dewi Citra. Dewi Citra. Dia Citra masih Dewi. Citra Dewi, dia masih berkebaya, ya kan? Terus yang kedua kan Mieke Wijaya memerankan yang anak tengah. Mieke Wijaya sudah pakai dress. Tapi yang adiknya Very modern. ya, very modern. Yang adiknya malah pakai celana jengki. Oh, Yang oke. ini kan siapa? Indriati Iskak. Iya. Ya.
Itu aja dari satu film aja digambarkan Indonesia tuh cuek dan gak ada yang ngeberantemin masalah baju waktu itu ya. Yang singa kapal yang gede pakai kebaya yang monggo. Itu tahun 50-an udah begitu. 1955 tuh Jadi Indonesia kayak 70-an gitu. setelah itu pasti juga very modern. Memang tahun 60-an Bung Karno kritik yang soal musik Ya, K-pop dan nggak berpakaian kayak gitu. gini makanya Bung Karno kan nge-push banget tuh citra perempuan yang dinamakan Sarinah itu Iya. balik berkebaya dan segala macam. Ya itu sih ya Sambil tapi jalan. sambil jalan tapi yang di luarnya Tapi Ya. tetap pakai rok mini boots orang tua dan om-om tantenya tetap. Gitu aku ya. punya foto mama pakai rok Tergaul. mini sepatu Oke. segini Iya Iya, betul. iya. Aku juga inget pakai rok mini, pakai sepatu platform Iya, gitu iya, itu iya. foto mama ada pakai kayak gitu. kalau masih ada fotonya ntar pinjam ya. Kita insert. Terus tahu nggak? Dulu ada sih. Mungkin mereka punya arena tersendiri nggak untuk mereka berkumpul di sana dengan gaya-gaya fashionnya sendiri? Mungkin tahu nggak Mbak Linda? Ada nggak satu tempat gitu loh? Ya kayak contohnya kan Studio 54 di Amerika gitu kan? Kalau yang gue dengar Ya. dari om-om tante dulu, biasanya tuh diskonya mereka per rumah ya. Iya acara rumah ya. Dengan fashionnya masing-masing gitu. Iya. Hmm, Mereka gitu kan ya. per ininya istilah kalau zaman sekarang komunitas ya, per Iya. gengnya mungkin kuat. Iya. Jadi nanti di sini, nanti di mana Iya. gitu. Tapi nggak ada ajang tersendiri untuk berkumpul gitu nggak Nggak, ada ya? waktu itu mungkin memang belum banyak tempat umum kan. Iya, Jadi iya. pesta ya pesta di rumahan. Ya kayak di film Kisah Tiga Darah itu kan juga pestanya Di sama rumah pesta ya. rumahan. By the way di film itu tahu nggak ada pool party pesta di pinggir kolam renang. Almarhum Bambang Irawan, ayahnya Dewi Irawan, Iya. Ria Irawan, itu nyanyi joget pakai celana renang. Tahun 1955 dan gak ada demo di jalanan. Iya. Gak ada yang protes Gak ada ya. yang protes. Santai aja Bambang Irawan nyanyi berjoget-joget di pool party, ada anak perempuan, ada anak laki, dia pakai celana renang dan dia joget-joget nyanyi. Dan gak ada demo di Indonesia 1955 karena film itu. Keren. Happy aja, Happy have aja. fun. Mungkin dulu kayaknya kalau ya udah kalau itu bukan untuk gue ya gue nggak pakai. Tapi nggak- gue nggak usah ribut. Nggak ribut, Iya. nggak ribut, nggak repot, nggak rese. Jadi istilahnya ini mau pakai bandananya di jidat, ini mau pakai bandananya nutup Ini, rambut, ya udah ya lo aja. terserah. Terserah. Gue nggak bandanaan karena nggak pantas ya udah. Nggak usah. Iya, kayak dulu Mau gitu. pakainya begini, pakai ini lagi di sini, ini kelihatan gitu ya, bodo amat. Ya, tapi gue udah pantas kan ya? Pantes selalu. Oh, gue pantas oke. Doang sih. Maunya sih biar lebih lancar ngomongnya. Yang ngomong Pak Nur loh ya. Enggak. Gue cuma bilang kalau dari tampilan gitu nih. Iya. Udah back to the 70s banget. Oh, Iya. sorry. Nih kayak ini nih Apa tuh? kita kan Aksesoris. punya Oh iya, ini aksesoris ya dari tadi Kan dipajang very, ini. Iya. very apa Eastern gitu Iya, kan. dan banyak ininya. Nih, tuh. Boleh ya saya pegang ya? Enggak saya bawa pulang. Boleh. Itu punya Budos malah. Oh, punya Budos. Jangan. Kerlip-kerlip. Yang bling-bling. Ini real 70s ini apa gimana nih? Nggak ngerti tanya Budos yang punya dia. Budos 70s ini? Iya, itu ada 70s-nya karena ini balik lagi kembali ke India. Gelang-gelang India. Oke, ketimuran lagi ya. Kalau anting-anting mungkin juga yang Ya, panjang-panjang. kayak gitu-gitu, panjang-panjang. Kayak Linda pakai Ya, juga. ya, kayak begini kan. Excuse me. Panjang-panjang Bless you. gitu kan. Bless you. Iya. Oh gitu ya. Tuh. Terus itu topi apa nih? Ini topi bless you. Sekali lagi, Lord bless you. Sekali lagi. Iya sekali lagi dapat. Sekali dapat blessing beneran. Kalau itu topi apa nih? Topi juga biasa dipakai biasanya. Lin. Iya. Topi yang gede-gede gitu Ya, kan. yang gede-gede. Gue pakai deh, boleh deh. Tuh. Cocok nggak? Cocok, harusnya dari tadi pakai. Jadi kelihatan banget 70s. Tapi gue nggak kelihatan nanti ini lampunya nggak masuk. Masuk kok. Tetep ya. Masuk ya. Ya, begitulah. Gitu. Jadi inilah 70s itu pokoknya kayak barat tuh menyadari timur itu ternyata menarik. Ya, gue pakai aja deh, nggak apa-apa ya. Ya, pakai. Kalau gue copot terus Emang merdeka aja. Ya, mereka aja. Kita bebas berekspresi. Sekarang copot soalnya gue sambil pengen ngaca. Lanjut, Nah, silakan. Ya, jadi pokoknya ini 70s tuh Biarin kita barat sendiri. itu terbuka menyadari bahwasannya timur itu menarik. Oke. Oke. Ya, Ternyata baru dari situ ya, baru sadar. Walaupun juga terus ya cara apa ya? Cara penerjemahannya juga kadang jadi sesuka-sukanya barat gitu ya. Mereka nangkepnya itu. Mereka nangkepnya beda. Oh, Gitu ya. yoga tiba-tiba Oh, iya. orang barat menemukan yoga di tahun 70. Tiba-tiba menarik menurut mereka. Betul, karena mereka mencari spiritualisme baru di luar agama Samawi yang selama ini mereka tahu. Ya kan? Mereka taunya kan cuma agama Samawi. Iya. Terus tiba-tiba ada spiritualisme timur
ya kan, terus mulai makanya itu Beatles ke India, terus berguru sama Maha Guru, Dalai Lama segala macam ya. Dan itu yang membuat kemudian mulailah ada kalau di Amerika itu di West Coast-nya di LA itu mulailah kalau ada tempat-tempat yoga, terus tempat-tempat yang menjual bentuk kristal untuk penyembuh, healing gitu, menghilangkan negatif. Yes, aura negatif. Nah, dan sampai sekarang itu subur. Itulah gerakan yang dinamakan gerakan New Age. New Age di situ New ya. Age di situ. New Age itu, dan itu banyak sebenarnya yang guru-guru yoga garis keras yang di India tuh nggak suka karena menurut mereka tuh banyak diselewengin. Gitu ya ya. kayak gitu juga gitu loh bahasa mereka gitu, terus dalam terjemahinnya kayak gitu juga gitu tuh. Itu banyak guru-guru di ashram-ashram di India tuh yang kesel. Sampai kayak siapa sih, Hare Krishna dulu ya, terkenal dulu ya. Sebenarnya Hare Krishna itu kan memang ada gerakan itu tuh ada, terus jadi something else tuh Hare Krishna itu semua di The 70s. Iya. Menarik ya. Menarik kan? Menarik banget. 70s tuh kayak semuanya boleh. Iya, semua boleh ya. Kalau menurut saya semua boleh 70s. Suka-suka lu lah gitu loh. Dan orang nggak ngejudge, orang mudah pengen ikut. Ya apa sih gitu. Terus ngikut, ya itu yang jadinya akhirnya juga kadang high bersamaan gitu. Iya. High bersama. Ya itu bersama. Ikut maksudnya Hai bersama. Hai, selamat datang gitu. Jadi seru-seru. Iya. Karena kan gak ada judgement dan semua pengen ikut dan merasa really ada apa lagi nih. Hore-horenya bersama ya. Dan kalau dengar cerita, ada 1-2 buku yang mungkin saya nggak enak sebut di sini. Buku itu ditulis sama seorang bule yang nyampe di Bali tahun 60-an akhir. Dia sekarang udah meninggal, tapi dia sempat menulis buku dan dia sempat menulis di sebuah media berbahasa Inggris di Indonesia lah, sempatlah beberapa saat, dan terus nulis buku. Dia sampai ganti nama, jadi nama orang Bali, ya menganggap dirinya orang Bali. Oke. Ya, kalau baca dari tulisan-tulisannya dia, karena dia kan hidup, dia 60-an akhir nyampe Bali, 70-an tuh semua dia ada gitu. Wah, itu dulu Bali tuh surga untuk everything goes. Semua hippies ke situ. Kuliah. Itu awalnya ada hippies community Bali tuh ya di 70-an, tapi ya itu kan tahunnya hippies kan, 60s, 70s kan. Jadi mereka nyampe di Bali 70-an. Dan itu kalau baca dari tulisannya dia waktu itu Bali wah surga. Nah, mereka bilang tuh Pulau Nirwana ya. Nirwana banget. Nirwana beneran itu kan. Memang ada temple kan, temple Hindu gitu kan. Walaupun masalah mereka menerjemahkan temple Hindunya mungkin gak sama orang Bali juga bingung. Lu ngapain sih gitu kan, doa kayak gitu kan ya kan. Ya kan? Tapi ya mereka dengan ini mereka sendiri kan, terus mereka bikin lah healing. Dan sampai sekarang ya itu di Ubud kan. New Age. Capital of Indonesia kan sebenarnya Ubud. Kalau di Amerika itu di Boulder, Colorado, dan saya pernah sekolah di situ 6 bulan. Pinter-pinternya saya aja cari akal gimana bisa sekolah di kota itu 6 bulan. Dan di kota itu ada sebuah cafe yang terkenal, isinya hippie semua. Itu cafe dinamakan Penny Lane, kan salah satu lagunya Beatles. Yes. Itu cafe Penny Lane, pokoknya kalau masuk Penny Lane mau jam berapapun selalu ada. Ini zaman belum legal weed di Colorado lah ya. Ini akhir tahun 90-an saya kuliah di sana gitu. Waktu itu belum legal, tapi somehow mau ke Penny Lane jam berapapun selalu ada orang stone semua. Hai bersama. Tapi come sister, have a seat. Terus, kan by the way mereka bikin carrot cake-nya enak banget. Jadi saya sering datang ke sini untuk carrot cake. Dan kadang saya kecewa gitu udah dari sekolah, karena itu dia nggak bisa ngelewatin bis. Jadi saya tuh harus jalan ke Penny Lane itu, dan mereka udah jalan terus summer jauh. Kok carrot cake-nya habis? Oh my dear, no worries. Oke, duduk, suruh sayang, semua sayang. Wah, dikasih teh atau ditah campur apa gitu. Suruh dibilangin ya. Bener, carrot cake-nya jadi gitu. Wanna join? Gitu ya. Join. Itu roommate saya bilang, Lenda be careful kalau nungguin carrot cake nggak usah lama-lama banget ya. Never know dari carrot cake isi apa gitu. Tapi, nah pokoknya bikin happy aja. Itu juga di situ. Kalau tahu Kitaro, musik Jepang. Tahun-tahun itu Kitaro hidup di Boulder.
Oh gitu. Dan sering ke Penny Lane, tapi 6 bulan saya tinggal di situ, saya sering banget ke situ, nggak pernah berhasil ketemu Kitaro. Malah tak tungguin gitu. Oh, ya, sayang. Suka ya sama gitar musiknya ya? Iya. Dia New Age kan orang bilang kan? Yes. Nah itu memang New Age capital of America itu di Boulder, Colorado. Kalau di Indonesia tuh di Ubud, Bali. Ya. Oh gitu. Berarti suasananya di Boulder, Colorado tuh udah kayak ketimuran juga ya? Enggak juga. Oh itu sangat di embrace waktu Sangat tahun-tahun di-embrace itu itu ya. ya. Jadi emang itu sampai di mereka ketawanya ya kan hippie capital itu ada 2, Boulder, Colorado sama sebenarnya bukan kota tapi wilayah Haight-Ashbury di San Francisco itu juga adalah ininya adalah kawasan lah yang banyak hippiesnya itu. Ya kalau di situ sih memang peace man, have a seat. Wanna join? Ada foto-fotonya? Gak usah ditawarin juga ya, ada aja. Ya gitu ya. Yes. Ayo pertanyaan. XQ. Ini Mbak. Ini pertanyaannya simpel. Oh. Fashion dipengaruhi oleh film dan musik atau musik dan film dipengaruhi oleh fashion? Sebenarnya fashion lebih gede. Pada umumnya fashion lebih gede daripada film dan musik. Karena pelakunya kan fashion sebenarnya everyone bisa pakai fashion kan, kita hari-hari pakai baju. Tapi kita yang bisa bermusik main film kan lebih sedikit. Tapi memang tidak terpungkiri bahwasannya kadang ada film atau musik tertentu, film biasanya karena film itu kan visual ya. Yang kemudian menciptakan fashion baru. Kalau itu sih bener gitu loh, ada faktor itu. Jadi kayak misalnya dulu itu filmnya Cleopatra-nya Elizabeth Taylor, ya kan itu kan big deal banget kan itu kan. Nah itu terus make up yang kayak si Elizabeth Taylor sebagai Cleopatra terus tiba-tiba jadi ngetren. Kalau itu ya, kalau itu ya, tapi itu jadi mempengaruhi ya. Tapi biasanya film itu kan kalau ditanya ke pengarah gayanya film, dia justru bekerja dengan setting yang ada. Misalnya setting filmnya sekarang ya dia melalui keran orang pakai baju apa ya. Terus dia coba apa dia gambarkan di film. Tapi memang kadang-kadang ada yang nih kayak Sex and the City. Bukan yang film ya, tapi justru yang TV show-nya yang 6 tahun itu. Sex and the City itu memang powerful banget untuk justru menghadirkan fashion yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Kayak si Carrie Bradshaw. Nah, kapan-kapan kita bisa bikin khusus ngomongin Sex and the City khusus itu. Ngomongin itu. Itu kan late 90s. Itu kan retroisme juga, ya kan? Kita bisa Ya, 90s sih. Ya. Itu kayak apa yang banyak hal yang dilakukan di situ itu nggak apa-apa. sesuatu yang secara fashion tuh belum dilakukan dan akhirnya orang jadi iya kok bisa ya. Dan itu film juga yang membuat banyak sukses barang-barang yang dikeluarin di situ. Yang dipegang, yang dipakai. Yang bahkan ada yang disebut. Jadi ada satu sepatu yang dijadikan bahan berantem di sebuah episode. Sepatu itu akhirnya dalam waktu 2 minggu tuh habis. Luar biasa. Padahal ya. sepatu itu sudah ada beberapa season. Sepatu Manolo Blahnik, cuman karena jadi bahan ribut di satu episode karena sepatu itu dihilangin sama Carrie atau apalah gitu nggak ngerti. Jadi sepatunya Carrie dihilangkan temannya gitu ya. Itu kan dibahas gitu kan. Jadi sepatu itu tuh sold out. Gimana Blahnik? Padahal bukan sepatu baru tuh, sepatu udah ada beberapa season santai-santai aja jualannya itu. Tapi terus tiba-tiba dibahas satu episode, habis ya. Luar biasa pengaruhnya itu ya. Oh ya, Sex and the City itu kalau menjawab pertanyaan Mbak itu satu yang itu powerful banget dari sisi fashion. Kayak dulu, zaman dulu ada sepatu kungfu tuh, sepatu Bruce Lee itu. Tahu? Ya kan? Dulu orang nggak tahu itu sepatunya kayak apa. Terus begitu dipakai Bruce Lee, ada film Bruce Lee, ada film silat, semuanya pada nyari kan sepatu hitam itu. Iya. Yes. Kadang-kadang ya, tapi kebanyakan dibalik ya. Dibalik ya. Harus powerful banget untuk bisa jadi istilahnya timbal balik ada ininya ya. Iya. Art dari imitating fashion, life jadinya. Iya, art imitating life. Betul. Keren. Yes, cool. Siap. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin? Siapa? Dedi Ji? Oke, cukup. Dari Bu Dos? Bu Dos? Oke, Pak Lu. Ini aku sambil melintir rock. Caranya begitu ya. Tapi benar ini nggak ada aksesoris lagi yang dibawa. Ini tadi belum dijabahas ini. Yang ini apa nih? Ini paisley ya? Bukan.
Aku lupa Itu bahwa see paisley through. itu aku lupa. Tapi paisley ini nih. Ya, ini Oh iya, ini ada paisley-nya ya. Nih. Paisley Yang itu sebenarnya merah. apa ya? Nih yang merah. Nih Pak Lur, this one. Oh iya. Dan kayak mata air. Nih, ini Betul. dia. Kayak mata, itu Iya. paisley. Soalnya dulu ada grup band yang seneng banget sama Paisley. Itu Ya, siapa? ini Prince ya? Prince. Sampai dia bikin studio rekamannya Paisley Iya. Park. Iya, ini Yang juga warna paisley yang ungunya. atas kan? Iya, Yang betul. ungunya. Iya, Iya. iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir. Nah, tapi kalau nanti berkembang juga nggak apa-apa. Kan kalau yang pelaku fashion 70s itu kayak si Diane von Furstenberg yang di luar. Kalau di lokal sendiri udah ada nggak waktu itu di tahun 70-an? Pelakunya yang mungkin 70s yang mulai 80s baru mulai kelihatan ya 80s. mungkin ya. Om Itu Peter si Sy Buge itu ya. sebenarnya kalau dibaca dari bukunya Om almarhum Om udah Peter Sy mulai itu. dan Tante Non Kawilarang sih sudah mendesain tahun-tahun segitu. Tapi kalau menurut saya waktu itu dengan keadaan sosial ekonomi Indonesia, konsep perancang busana tuh masih terlalu di awang-awang. Oh gitu. Orang udah tahu modiste, gitu ya, modiste Iya. kan Iya. istilahnya ya, tukang jahit yang keren gitu ya, yang bisa bikin baju di model-model, Iya, iya. ambil dari majalah. Ya majalah, kadang polanya di Polanya dalam, betul, tinggal dilipat itu ya. Iya betul. Atau buku, bahkan buku mode blad dulu dijual, mama tuh beli kok mode blad ke Gramedia, Iya. ada pola-polanya Ada gitu pola. ya, bawa ke modiste, gitu bukan tukang jahit biasa. Tapi dulu baru level itu. Jadi memang kalau dibaca dari biografinya Om almarhum Om Peter Sy sendiri, dia sendiri mengakui saat itu orang Indonesia tuh nggak ngerti kenapa harus ada perancang busana. Oke. Terlalu dini waktu Masih itu terlalu kayaknya, terlalu dini. Ekonomi juga kayaknya waktu itu belum yang gimana. Iya, iya. Jadi ya mungkin belum ada trend maker Iya. di Indonesia. Masih secara personal kayaknya mereka membuatnya. Oh gitu. Tapi kalau 80s baru udah mulai kelihatan ya. Ya, dari Iya. segi perekonomian juga dari majalah-majalah asing mulai masuk. Jadi Iya. konsep fashion designer orang tahu Iwan Tirta 80-an gitu. Tapi itu juga ya masih bisa dihitung tangan. Kalau sekarang orang oke, malah anak sekarang bisa dengan entengnya bilang pengen jadi fashion designer karena itu konsep yang udah ada, udah mulai ada sejak 80s 90s. Iya. Iya. Oke. Tapi Apa? Satu lagi. udah deh, mudah saja lagi, mudah saja. Aku sudah, Pak Lu. Oh ya. Lalu kayaknya masih banyak penasaran ya. Iya, Nanti penasaran tadi mengenai apa ya? Oke, 70s berarti kota-kota mode fashion itu udah ada dari dulu di tahun 70-an itu. Yang ada berapa? 5 ya? 5 kota itu ya masih. Enggak, kalau 70s. itu jauh sebelumnya. Actually mungkin mulai 40s itu rumah-rumah mode besar itu sudah punya fashion show, Oh, udah mulai ya. kan? Saya nggak berani jawab sekarang. Yes. Itu Itu menjadi episode yang berikutnya nanti. Boleh, Karena if we boleh. talk about the fashion in the lain early lagi, ya. 20th century itu bisa macam-macam, bisa kemana-mana. Betul. Ya Pak Lur. Betul. Boleh. Oke. Ya. Tapi pokoknya gini, apakah waktu itu sudah Paris, Milan, Tokyo. Tokyo mungkin waktu itu belum terlalu ini ya. Paris, Milan, London, New York itu sudah dianggap ibu kota mode. Ya, kalau itu ya sudah. Sudah ya. Sudah. Justru kalau kita bicara 60s, swinging 60s tuh paling cihuy itu di London. Dari mode dan segala macam. Iya. Oke. Yes. Mungkin Bunda ada pertanyaan. Thank you so much. Aku sudah. Udah. Maksudnya kita udah banyak banget menyimak Ya. tentang fashion in the 70s. Thank you so much ya Lin ya sudah datang. Terima kasih sudah mengundang aku. Terima kasih banyak Kalau juga. mungkin Nanti masih akan ada diundang-undang lagi. satu pertanyaan terakhir bisa? Satu pertanyaan lagi. Boleh apa? Satu pertanyaan terakhir, apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Cuman gini aja, kalau andaikan nanti Mbak Linda diundang kemari masih mau ya untuk episode-episode selanjutnya? Masih Mungkin banyak banget. nggak hanya fashion 70s. Selama waktunya, pertama gini, selama saya menguasai topiknya. Yes. Kalau enggak Nanti kan, disesuaikan. iya kan kalian kan harus Disesuaikan, mendapatkan sayang. narsum yang mumpuni dong. Iya, Nggak mau betul asal sekali. muncul kalau nggak tahu apa yang aku omongin. Dan kalau waktunya bisa, terima kasih kalau Iya. misalnya saya diundang lagi. Ya, pastinya. thank you Oke, so much. para Retrois, kalau misalkan obrolan santai ini menarik buat kalian, ingat di like,
share, dan komen, dan juga subscribe. Ya, itu yang paling penting. Jangan lupa juga Instagramnya kita Retroism Nih, 62. kebaca kan Like di and sini. comment, ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you so Terima kasih, much, Pak Lu. Linda. Ya, terima kasih. Dos. Mama. Mungkin sampai kita ketemu lagi di Ya, episode terima berikutnya. Sampai kasih jumpa para lagi. Retrois plus 62 sampai Oke. ketemu lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode Sampai di selanjutnya episode di berikutnya. Retroism Plus 62.